Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang menyenangkan. Kita dapat beribadah kembali di minggu terakhir bulan Juni. Tentu Bapak, Ibu, Saudara sudah rindu ingin beribadah bersama di gereja. Setelah sekian minggu kita hanya beribadah melalui media online. Minggu depan, tanggal 5 Juli, kita sudah diperbolehkan untuk beribadah kembali di gereja. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dan hanya diadakan pukul 7 pagi. Ibadah Gatsero akan digabung dengan ibadah raya umum pagi. Sehubungan dengan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat hadir di gereja dapat tetap mengambil anggur dan hosti pada hari Jumat tanggal 3 Juli mulai pukul 8 pagi di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat mengikuti ibadah di gereja, kami tetap menayangkan melalui media YouTube dimulai pukul 5 sore. Sedangkan ibadah sekolah minggu dimulai pukul 9 pagi. Persembahan persepuluhan serta persembahan yang lainnya dapat dimasukkan langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja atau dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Mari kita tetap bangun mezbah doa di rumah masing-masing dan tetap doakan supaya negara kita cepat pulih dan semua kegiatan dapat berjalan normal kembali. Tetap semangat menjalani hari-hari bersama Yesus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku,
dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang kuandalkan, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Oh Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah hari ini dengan rasa rindu berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mari saya undang untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati ibadah kami, Kau juga melawat seluruh Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tuhan melawat mereka juga. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati ibadah kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, bahwa Allah kita dahsyat, amin, haleluya. Dia dahsyat, dahsyat, dahsyat. Utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau,
sujud menyembah, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Ya Allah kita yang dahsyat. Kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan setiap hari. Kasih-Nya, kesetiaannya di dalam hidup kita. Setiap musim yang boleh kami lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan penyembahan kita, pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Terima kasih. Kau membawa hidup kami lebih lagi untuk mengenal pribadi-Mu yang agung dan mulia. Haleluya, terima kasih. Sungguh-sungguh baik bagi kami. Kasih-Mu yang mengalir dalam setiap kehidupan kami, yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih dan lebih ada dalam hadirat. Dan kami siapkan hati kami untuk kami duduk diam di bawah kaki. Untuk kami boleh mendengar firman, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang membebaskan kami dari setiap belenggu-belenggu dosa. Firman yang membawa kami kepada kehidupan dan kebenaran. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi dengan urapan daripada Engkau. Biarlah lewat lidah mulut hamba-Mu, isi hati-Mu kami dengar hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa firman-Nya sanggup mengubah hidup kita, bahwa firman-Nya sanggup memberikan kekuatan kepada kita, bahwa firman-Nya sanggup mengadakan mujizat Allah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami semuanya Tuhan, umat-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan. Berikan pengertian kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami membuka hati untuk Engkau untuk berbicara kepada kami setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan memberikan renungan pada minggu ini, yaitu hidup Kristen adalah sebuah
perjalanan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan disitulah dimulainya kehidupan kita. Disitulah dimulainya perjalanan kehidupan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetapi banyak orang percaya yang mengira bahwa percaya kepada Tuhan Yesus itu enak Bapak Ibu Saudara. Disediakan semua. Ada mujizat. Ada pertolongan. Ada apapun Bapak Ibu Saudara. Ya itu dikerjakan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa semuanya itu dikerjakan oleh Tuhan dalam setiap orang percaya Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Tuhan inginkan kepada kita adalah di mana ketika kita percaya dari awal, mungkin orang menyebutnya sebagai Kristen bayi, dan Tuhan menginginkan kehidupan kita bertumbuh dan menjadi dewasa Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasakan hal-hal yang tidak enak, yang rasanya apa yang tidak kita pikirkan, apa yang kita harapkan, itu meleset Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kenyataan Bapak Ibu Saudara. Ada masalah, ada pergumulan, ada hal-hal lain yang tidak enak, sakit, keadaan yang tidak menentu Bapak Saudara. Tapi itulah Bapak Ibu Saudara, kenyataan dan fakta perjalanan kita sebagai orang percaya. Itulah Bapak Ibu Saudara yang mungkin seringkali menjadi hambatan atau apapun dalam perjalanan kita, perjalanan kekristenan kita di dalam Tuhan Yesus. Bahkan banyak orang yang mulai ragu, merenung, bertanya kepada Tuhan. Atau bahkan yang lebih parah lagi adalah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada hal-hal yang lain selain ada sakit penyakit, ada pergumulan, ada permasalahan. Saya mencatat ada 6 Bapak Ibu Saudara. Ini yang mungkin selain daripada yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu iman Bapak Ibu Saudara. Karena kondisi iman yang rapuh itu Bapak Ibu Saudara, itu yang mengakibatkan kita mulai goyah dan kita mulai jatuh kembali di dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena harta Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang karena harta perjalanan kita kepada Tuhan menjadi gagal. Kita bahkan menjual Tuhan karena mendapatkan harta. Banyak itu terjadi dalam kenyataannya, dalam hidup ini. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu pasangan hidup. Karena putus asa, tidak menemukan pasangan hidup. Tidak berjumpanya pasangan hidup, tidak menemukan pasangan hidup. Dan itu membuat kita juga meninggalkan Tuhan. Itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara terjadi. Karena pasangan hidup, mereka meninggalkan Tuhan. Karena dia merasa sudah tua atau apapun. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara,
Tuhan pasti akan memberikan pasangan hidup yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara. Itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, karena pekerjaan, jabatan yang akhirnya menjual dan menyerahkan iman kita. Yang kelima yaitu lingkungan. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, ini bahaya juga Bapak Ibu Saudara. Kita lahir di lingkungan yang tidak sama keyakinan kita. Dan itu yang membuat yang lambat laun. Membuat kita memiliki pemahaman akan keselamatan yang salah. Mungkin kita berkata agama sama aja mengajarkan kebaikan. Ya oke, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, keselamatan hanya di dalam Yesus. Keselamatan satu-satunya hanya di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Mungkin orang banyak berkata, banyak jalan untuk menuju Roma. Benar, banyak jalan menuju Roma. Tapi keselamatan hanya di dalam Yesus. Itu yang kelima. Yang keenam, karena kepahitan Bapak Ibu Saudara. Ini Bapak Ibu Saudara. Kepahitan karena kecewa dengan pemimpin gereja. Karena kecewa dengan teman sepelayanan. Karena kecewa dengan anggota gereja yang lain. Sesama anggota gereja. Itu Bapak Ibu Saudara. Ada 6 yang lain ini Bapak Ibu Saudara. Yang mengakibatkan perjalanan kekristenan kita berhenti. Padahal ada tujuan dari perjalanan itu. Yaitu kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saya akan memberikan 3 hal Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya perjalanan kekristenan kita itu sampai akhir Bapak Ibu Saudara. Saya akan memberikan 3 hal. 3 hal saja Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yaitu kita harus berakar di dalam Tuhan. Jadi yang pertama kita harus berakar di dalam Tuhan. Mari kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 Bapak Ibu Saudara. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama bagaimana perjalanan kita supaya sampai kepada tujuan. Yaitu kita harus berakar di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berakar di dalam Tuhan, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan mengalami apapun. Kita akan semakin kuat di dalam Dia. Ancaman boleh ada, tekanan boleh ada, permasalahan boleh ada. Tapi kami percaya lewat firman Allah, itu yang menguatkan kita. Di sini kata berakar, saya ingin menggarisbawahi Saudara. Berakar itu saya ilustrasikan seperti pohon Bapak Saudara. Kalau pohon itu berakar, dia terus mencari makanan-makanan itu Bapak Saudara. Dan dia terus merambat dan membuat pohon itu, batang pohon itu menjadi kuat. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Saudara. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, itu artinya kita terus mendapatkan asupan makanan lewat firman.
yang kita baca setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, setiap hari renungkan firman Tuhan. Itulah asupan makanan kita. Ketika segala sesuatu menimpa kita, ketika badai hidup menimpa kita, ketika ancaman atau apapun, tekanan Bapak Ibu Saudara yang kita hadapi, firman yang ada di dalam hidup kita itulah yang memampukan kita, yang mengingatkan kita akan janji-janji Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang berakar itu akan kuat. Orang yang berakar itu tidak akan goyah. Karena firman Allah itulah yang menguatkan, yang memampukan kita, yang mengingat kita akan janji-janji Tuhan, sehingga kita akan memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Seperti dalam Matius 24 ayat 23, Pak, ayat 35, Pak Saudara. Inilah sebagai kekuatan hidup kita. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi firman Tuhan, apa yang menjadi makanan bagi kita, yaitu firman Tuhan. Langit dan bumi berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi ada janji Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita tidak akan goyah. Dan itulah yang membuat kita merebut kemenangan lepas kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita harus berakar. Kalau kita tidak berakar, saya ilustrasikan tadi Bapak Ibu Saudara. Seperti pohon tadi. Kalau pohon itu akarnya hanya dangkal, dia akan tumbang ketika angin datang, ketika hujan datang, itu akan tumbang. Tapi kalau pohon itu terus menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam tanah dan dia terus menjalar ke dalam tanah, pohon itu akan kuat. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terus memakan yaitu firman Allah, kita akan semakin tahu, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Dan apapun yang kita alami, pergumulan memang berat, persoalan memang berat, tapi firman Tuhan, janji Tuhan, itu yang memberikan kekuatan dan kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, yaitu berakar di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita baca Matius pasal 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Jadi yang kedua, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Di sini tandus berarti tidak ada pertumbuhan, Bapak Saudara. Di sini tandus berarti kering, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita berjalan kehidupan kita kepada Tuhan kalau kita itu kering, Bapak Ibu Saudara. Kering berarti mati, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kehidupan, Bapak Ibu Saudara.
Bagaimana kita mau sampai ke tujuan kalau kita mati, kering? Jadi dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya harus bertumbuh. Harus. Tidak ada nanti atau apa. Jadi harus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara, ketika kita dari baru mengenal Tuhan dan menjadi Kristen yang dewasa, kita akan berpikir lain Bapak Ibu Saudara. Saya percaya orang-orang yang bertumbuh dewasa itu akan mempunyai pikiran yang lain terhadap kehidupan ini. Kita baca dulu Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertumbuh, kita terus bertumbuh, kita menjadi orang Kristen yang berdewasa, itu kita bisa membedakan apakah ini baik daripada yang jahat. Saat kita dapat membedakan itu yang menjadi pedoman kita dalam perjalanan kekristenan kita. Jadi, oh ini salah, oh ini benar, oh ini tidak baik, oh ini tidak bisa saya lakukan, dan sebagainya. Dan itulah yang membuat kita tetap di tracknya Tuhan. Kalau kita tidak bertumbuh, nothing impossible Bapak Ibu Saudara. Kita bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara harus bertumbuh. Itu harus Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kata nanti. Tidak ada apapun. Jadi harus bertumbuh. Perjalanan kekristenan kita itu harus bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, mati. Dan kita tidak sampai kepada tujuan. Tapi kalau kita bertumbuh menjadi orang Kristen dewasa, kita bisa membedakan ini yang jahat, ini yang baik. Maka kita akan sampai kepada tujuan. Itu seperti di dalam Ibrani tadi Bapak Ibu Saudara. Itulah orang percaya yang dewasa. Bisa membedakan mana yang baik daripada yang jahat Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara selama ini bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Saudara adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin Bapak Saudara. Itu yang kedua, yaitu kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga Bapak Saudara, yang terakhir, kita harus berbuah Bapak Saudara. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi yang ketiga adalah kita harus berbuah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbuah, Bapak Ibu Saudara, berarti kita mengenakan yang namanya karakter Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbuah, kita mengenakan karakter Kristus, berarti Bapak Ibu Saudara akan merubah cara pandang kita, akan merubah nilai-nilai hidup kita, dan merubah tujuan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengenakan karakter Kristus, saya percaya deh itu kalau kita berbuah, kita akan menghasilkan karakter Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang merubah cara pandang kita. Kita tidak menggunakan cara pandang yang lama, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak menggunakan nilai-nilai hidup yang lama, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak menggunakan tujuan yang lama, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan cara pandang yang baru, dengan nilai-nilai yang baru, dengan tujuan yang baru. Dan semuanya itu Bapak Ibu Saudara akan berdampak atas kehidupan kita. Kita pasti mengeluarkan. Yang dulu kita marah, yang dulu kita muram, kita penuh dengan sukacita. Yang dulu kita jahat penuh dengan kasih. Yang dulu kita tidak bisa mengendalikan diri, kita mulai bisa untuk mengendalikan diri. Sabar, Bapak Saudara. Itu dampak dalam kehidupan kita. Atas pekerjaan kita. Kita sebagai suami. Kita sebagai istri. Kita sebagai orang tua. Kita sebagai rekan bisnis. Bapak Ibu Saudara. Itu yang berdampak, Saudara. Kalau kita berbuah, kita mengenakan karakter Kristus. Itu yang akan muncul, Saudara. Dan itu dampaknya Bapak Ibu Saudara. Semua akan berubah. Kita sebagai suami, istri, rekan bisnis yang baik. Tidak curang. Dalam bekerja tidak curang. Tidak menipu. Kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memiliki, kalau kita berbuah, maka kita akan memiliki cara pandang yang baru. Memiliki tujuan yang baru. Memiliki nilai-nilai hidup yang baru. Yang lama itu sudah kita pakai. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini sangat singkat. Tapi saya percaya biarlah lewat firman Tuhan ini bahwa kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Kita tidak berhenti ketika kita percaya kepada Tuhan, tapi kita masih meneruskan perjalanan hidup ini. Saya sudah membagikan bagi Bapak Ibu Saudara 3 hal. Kita harus berakar. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita harus berbuah di dalam Tuhan. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu yang singkat ini menjadi kekuatan, membangkitkan iman kami. Kau tidak hanya sekedar juru selamat dalam hidup kami, tapi Kau Allah yang memberikan kekuatan, Kau Allah yang memberikan pertolongan, Kau Allah yang memberikan kekuatan, Tuhan, pengharapan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, walau kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman,
perlindungan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Itu nyata bagi hidup kami Tuhan. tiada pernah sedetik pun Tidak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, setiamu Tuhan di hidupku. haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, Perlindungan-Mu Tuhan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. tiada pernah sedetik pun Nah sedetik pun tiada Kau tinggalkan kami Tuhan. sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah disembah. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Mungkin Bapak Ibu Saudara, selama kita ibadah lewat online, Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang pergumulan kita, iman yang mulai kering. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat firman Tuhan kita dibangkitkan kembali. Mari berakar di dalam Tuhan. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, firman-Nya, janjinya bagi kita, yang langit dan bumi itu berlalu, tapi perkataan Tuhan, firman-Nya tidak pernah berlalu. Hikarabaya sandarabaya sikarabarabaya sandar, Hinaramaya sandarabarabarabaya si
bertumbuh di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari berbuah di dalam Tuhan. Itu yang merubah cara pandang kita. Itu yang merubah nilai-nilai hidup kita Bapak Saudara. Haleluya. Mengingatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati. Kami berdoa kiranya Engkau memberi hikmat lebih lagi kepada hamba-Mu. Memberi urapan yang lebih lagi kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu lebih daripada yang sebelumnya. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati pekerjaannya, keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama dengan kami hari ini. Kami berdoa Tuhan jika di antara mereka ada yang lemah imannya. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang beribadah bersama kami yang mungkin hari ini sedang berputus asa. Sedang bimbang, sedang ragu Tuhan. Yang sedang mengalami berbagai kesulitan. Yang sedang mengalami berbagai pergumulan. Kami berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Kau menolong mereka Tuhan. Di tengah apapun yang mereka alami, mereka tetap tidak goyah imannya di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya mereka mengalami keajaiban-keajaiban-Mu. Ada jalan keluar buat mereka. Ada pertolongan Tuhan. Ada janji Tuhan yang dinyatakan dalam hidup mereka. Di tengah kesulitan apapun Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Kau yang memegang tangan kami melewati badai. Sehingga kami bisa menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang beribadah bersama kami. Mungkin ada yang sakit secara fisik, lemah secara fisik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menyembuhkan. Karena Kau adalah Allah penyembuh. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur darah Yesus menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat dan mengalami mujizat Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami berdoa buat ibadah minggu yang akan datang. Kami rindu juga mengalami kuasa-Mu yang ajaib. Kami rindu Tuhan, ada urapan-Mu yang luar biasa Tuhan atas kami. Mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai kita. Dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, dalam segala rencana-rencana hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Allah beserta kami. Menguatkan kami. Menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah usai hari ini. Tapi jangan lupa setelah ibadah raya pagi ini dilanjutkan juga ibadah bagi putra-putri Bapak Ibu, juga ibadah bagi rekan-rekan pemuda dan remaja Katsehero. Sampai berjumpa minggu yang datang, Tuhan Yesus memberkati.